Kita berjumpa kembali di video tentang praktik pemrograman web. Saat ini kita membahas tentang penggabungan antara admin LTE dan PHP. Lanjutan video yang sebelumnya yang sudah kita pelajari bagaimana kita membuat ataupun menata masalah data user. Jadi kalau kita lihat di aplikasinya, kita buka dulu dari browser. Ini localhost www.postminimarket.com. Nah, di sini kita login ya. Nah, ini sudah sampai di sini kita bicara tentang data user. Dalam data user ini ada beberapa yang harus kita tambah, misalnya ini button di sini kita harus tambah untuk membuat button agar bisa menambah data user. Kemudian nanti di aksi ini ada untuk edit, hapus ataupun yang lainnya sesuai dengan kebutuhan yang bisa kita tambah buttonnya. Sekarang kita buat dulu untuk tombol di sini ya, tombol tanda tambah di atas tabel ini, tabel user kita akan tambahkan. Sekarang bagaimana kita mau menambahkannya? Kita kembali ke coding. Ke coding di editor ini ya, di sini di file list user. Jadi di dalam master data list user, nah, kita buat dia di tentu tadi di sini ya, di bawah ini. Kalau ini tadi, ini kan data user itu yang ini. Kita pingin di sininya. Ya. Kita buat di sini, berarti kita buat di sini ya. Kita buat di dalam apa namanya, di atas tabel itu ya. Sekarang kita buat perintahnya gitu ya, untuk bisa membuat button ya, button di dalam sini ya, di dalam ini cut header ya. Di cut header ini bisa kita tambahkan tombol ya, atau button ya. Jadi kita tambahkan di situ buttonnya, berarti ini kita hapus ya judulnya ini. Di dalam judul ini kita hapus saja ini kita hapus ya. Karena kan ini sudah ada di sini ya. Jadi double judulnya ini kita hapus saja ya, buttonnya kita hapus, judul ini kita hilangkan tapi kita ganti dengan button ya. Nah, sekarang kita hapus ini, hapus, lalu kita ganti dengan menggunakan ini kelas sama dengan ini btn, kemudian btn misalnya info, contohnya begitu, bisa yang lain juga nanti kelasnya. Kemudian kita buat href ya, href. Nah, sekarang ini kita buat linknya itu kita buat misalnya open sama dengan, katakan kita buat tambah underscore user, misalnya begitu ya, tambah underscore user. Kemudian kita buat apa namanya, simbol ya, katakanlah simbolnya atau ikonnya begitu. Ikonnya kita buat tanda tambah, misalnya class sama dengan FAS, FA, kemudian plus ya. Tadi tanda tambah, dia simbol tanda tambah. Lalu kita buat judulnya di sini misalnya
tambah apa namanya, ini kan simbolnya tanda tambah, maka buat sini data user. Nah, seperti ini ya, kita buat buttonnya ya. Jadi ini kita buat buttonnya di sini ya. Nah, coba setelah kita buat ini, coba kita refresh ya, kita refresh ya, di refresh. Nah, ini ada tanda tambah, tapi kok tambahnya ke sini ya? Oh ya, I-nya lupa ya. Jadi I-nya sedikit lupa, belum ditutup I-nya ya. Ya, I-nya belum ditutup. Jadi sehingga kita harus tutup ya. Nanti ngikut semua. Ya, ditutup dulu ya. I-nya kita tutup supaya dia tidak seperti ini tadi ya. Terlalu banyak tanda tambah, semua nanti ada tanda tambahnya gitu ya. Jadi sehingga kita buat tutup ya, jangan lupa ditutup ini tag I untuk membuat icon tanda plus di sini ya. Nah, itu dia. Setelah kita tutup, tentu sekarang setelah kita buat ini button, kita ingin bahwa ada juga nanti sini button di aksi ya, di aksi ini untuk edit ataupun juga untuk hapus ya. Sementara itu dulu kita buat ada 2 saja, bisa saja nanti dengan yang lain bisa kita tambahkan dengan yang lain. Sekarang kita mau membuat tombol button di sini di aksi. Nah, sekarang kita letakkan di mana? Di dalam sini ya. Karena ini ada tadi aksi, maka kita tambah sini TD ya. TD-nya itu sudah ada ya. Tinggal ini kita TD ini kita tambah di dalam kolomnya. Kita buat TD-nya ini rata tengah ya. Jadi align center. Kemudian kita buat di sini menggunakan A juga ya, menggunakan A atau button gitu. Kita buat sini buat A kelas, kemudian BTN, kemudian BTN untuk apa namanya, warning misalnya, warning, kemudian buttonnya kita buat yang small saja, BTN SM ya, small. Kemudian kita buat sini linknya href sama dengan kita buat sini open sama dengan kita buat misalnya edit underscore user ya, edit underscore user. Kemudian tentu mengeditnya akan memanggil ID ya, jadi dia panggil ID ini gitu ya, karena kan harus diklik sesuai dengan ID yang akan ingin diedit begitu ya. Maka kita tambah di sini simbol variabel ya, pakai simbol dan sebagai bagian dari penyertaan. Kita buat situ, kita buat misalnya sini ID misalnya begitu ya, sama dengan. Nah, ini kita ambil ini ya, ini yang ini kita buat seperti itu, kita buat linknya, tapi kita sertakan ini ya, kita copy ini dari sini, ini kita ambil ya, kita copy lalu kita letakkan di sama dengan ini tadi, di samping sama dengannya, jadi seperti ini. Jadi dia akan mengedit sesuai dengan ID yang tampil nanti ya, itu artinya. Kemudian kita buat simbolnya gitu ya, tadi ada simbol ya, kita buat simbolnya itu atau ikonnya begitu. I itu icon, untuk icon kelas kita buat ikonnya misalnya gambar pensil ya, FAS pensil ya, pensil ALT kan, ALT. Dan jangan lupa tutup i-nya. Nah, seperti ini. Kemudian selain itu kita buat lagi button untuk hapus ya, untuk hapus.
Nah, kalau untuk hapus ini tinggal kita copy aja ya, supaya jangan ketik ulang. Kita copy ini, lalu kita pastekan di sini, ya, pastekan sini. Ini kita ganti menjadi btn danger gitu, yang berbahaya kan, danger. Kemudian kita buat sini, jangan edit, tapi misalnya hapus, misalnya ID-nya ini sama. Nah, ini ikonnya kita ganti menjadi simbol trace ya, atau apa itu, tong sampah ya. Jadi kita buat sini FAS, kemudian FA trace, trace ya, tong sampah. Nah, kemudian oh iya, ini ada lupa di sini, tutup A-nya belum ya, jadi kita buat tutup A. Lalu di sini juga kita buat tutup A ya, jangan sampai lupa juga ya, penutup A. Nah, kita buat seperti ini. Nah, sudah dua ya. Jadi ini ada untuk ini edit, sampai di sini untuk editnya, yang ini adalah untuk hapus. Begitu ya. Sekarang kita simpan, lalu kita refresh kembali. Ya, maka nanti akan ada button seperti ini ya, ada button seperti ini ya kan. Jadi ada untuk ini, untuk edit ya. Lihat di sudut kanan kiri bawah ini nanti, lihat, ya, ini edit, lalu kita geser sini adalah hapus. Ya, ini adalah untuk tambah. Ya. Sudah, sekarang kita ingin foto ini pun juga nanti tampil dalam bentuk foto, bukan hanya dalam bentuk nama file. Jadi kita ingin dia langsung gambar yang tampil di sini gitu ya. Sekarang bagaimana cara membuatnya ini? Kita kembali ke coding. Nah, ini di foto ini kita buat perintah untuk menampilkan gambar itu menggunakan img ya. Jadi kita buat img. Kita buat di sini img, kemudian src sama dengan img. Sebelum img irc, img class dulu ya, karena kita menggunakan bootstrap, kita menggunakan img class sama dengan img, kemudian fluid, kemudian mb3 mb garis 3, kemudian kita buat src nya, src ini adalah sumbernya dari mana, source-nya. Tentu ini ada di assets ya. Jadi kita buat di assets misalnya, kemudian disk, kemudian kita buat di img, katakan di situ dia foldernya. Lalu ini ya, langsung ini ya, langsung ini foto, berarti dia baca nanti nama filenya, nama file fotonya ya, dia akan dia baca. Kemudian kita buat sini ya, kutip, kita buat dia src ya, kutip sini, kutip ganda, jangan lupa penutup. Kemudian selanjutnya kita buat untuk masalah lebarnya ya, lebar gambar itu seberapa besar, seberapa lebar misalnya lebar gambarnya, atau ukuran lebar gambar itu berapa yang mau kita inginkan, sesuaikan nanti ya. Kita umpamakan saja 100 px ya, 100 pixel. Kemudian kita buat sini alt. ALT itu maksudnya adalah keterangan gambar ya. Jadi kalau kita lihat nanti ada keterangan gambar di mouse ya. Atau ya, ini kita buat sini, kalau misalnya gambarnya tidak ada atau nama file yang tidak ada, pasti ALT itu akan tampil keterangan gambar. Berarti ini kita katakan foto user keterangannya ya. Kemudian kemudian
di situ. Saya rasa sudah. Kalau kita tutup ya, MG-nya kita tutup. Jangan lupa untuk menutup tab-nya. Kemudian, nah itu dulu ya, kita simpan dulu apakah sudah berjalan atau belum ya. Tampil, kita buat seperti ini, langsung kita refresh ya. Kita refresh. Nah, ini keterangan ALT tadi yang tampil ya. Jadi karena dia tidak ada nama foto atau nama gambar atau nama file gambar tersebut, maka yang tampil ALT-nya. Itu keterangan dari gambar tersebut. Kemudian kita pingin bisa juga ganti-ganti foto ini ya. Kita ganti ya. Kita bisa ganti sendiri fotonya dengan cara mengklik nih. Kita buat link di sini ya. Kita buat link untuk bisa menggonta-ganti foto ya, atau gambar ya, kita bisa buat menggantinya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membuatnya? Kita tambah perintah A ya. Kita tambah perintah A di dalam ini tadi ya. Kita di sini kita tambah di samping IMG kita buat sini A. Kemudian kelas sama dengan kelas, nggak usah ya pakai kelas ya, kita karena itu gambar ya, bukan button, jadi nggak perlu ya, jadi langsung saja a ref ya, ref untuk membuat linknya. Kita buat sini open sama dengan ganti underscore foto, itu nama linknya kita buat. Kemudian diikut sertakan ya, diikut sertakan juga seperti tadi di sini, simbol dan ID sama dengan, kita ambil ini tadi ya, ini kita ambil, kita copy begitu ID dari usernya, nah, kita buat di sini. Nah ya, ID usernya kita ambil, kemudian kita lanjut ke sini ya, karena ini ternyata pakai kelas ya, karena ini kan link ya, jadi kita buat sini dia bukan button tapi menjadi nav ya, jadi kita buat sini nav link ya, nav link. Kemudian kita tutup ya, tutup ini A, tetapi di ujungnya ini kita buat penutup A juga ya, nanti supaya ya, kita buat seperti ini ya, di ujungnya kita harus tutup dia menggunakan A. Jadi ini linknya, lalu ini tadi menggunakan ID supaya juga tahu sebenarnya user yang mana yang akan diganti fotonya. Kemudian ini kelas daripada A ini adalah nablink. Kalau tadi ada juga button, jadi A itu bisa berupa button, bisa juga berupa link. Ya, jadi ini adalah untuk menampilkan gambar. Lalu ini adalah ukuran gambarnya dalam bentuk lebar. Ya. Tingginya tidak usah kita buat, kalau lebarnya aja kita buat, tinggi akan mengikuti secara otomatis. Ya, ini dia, kita simpan ya. Kemudian kita refresh. Nah, sekarang ini sudah berubah ya, tadi warna hitam sekarang menjadi warna biru. Kenapa? Karena kita sudah bentuk dalam bentuk link. Jadi kalau ini kita klik, dia akan memanggil ya. Di bawah ini, coba kamu lihat di bawah sudut kiri bawah ini, kalau kita geser mouse, maka lihat itu ada ganti foto, lalu simbol dan ID UID 001 sesuai dengan ID yang ada di sini. Jadi berdasarkan itu, kalau ada dua usernya, maka user kedua juga akan disesuaikan dengan ID yang akan dibaca oleh PHP. Nah, sekarang kita sudah buat itu, lalu kita ingin membuat link-link tadi atau pilihan-pilihan tadi itu ke dalam page control. Jadi kalau sudah kita buat tadi ini, misalnya
namanya kita buat adalah tambah user ya, atau kita lihat ini tadi ini namanya kita buat tambah user, maka ini harus kita daftarkan di dalam page control. Nah di sini, nah maka kita buatlah di sini case-nya. Ini kita bisa copy ya, beberapa tadi ada buttonnya, ada 1 2 3 ya, 4 ya, sama foto ya, di 4 kita copy 4. Nah sekarang kita rubah di sini, itu tadi ada tambah user ya kan, tambah tapi tadi pakai underscore ya. Kalau begitu karena ini untuk seragam, kita underscore-nya kita hilangkan aja lah ya, supaya seragam ya kan. Jadi kita hilangkan saja underscore-nya ya, jadi kita langsung saja tambah user begitu ya, supaya seragam saja. Kemudian ini ganti foto, kita hilangkan underscore-nya, edit ya, kemudian hapus ya, supaya seragam saja ya. Kalau kamu ingin pakai underscore silakan. Nah ini tambah user, kemudian ada edit, kemudian ada hapus, kemudian ini ada ganti foto ya, ganti foto ya. Kemudian ini kita juga buat di sini tambah, kita buat di sini tambah user. Kalau ada tambah berarti ada simpan ya. Kalau ada edit berarti ada update ya kan. Jadi kita buat juga di sini tambah user, edit ya, lalu kita tambah lagi yang lainnya, yaitu simpan, update. Update-nya nanti ada 2 juga, update untuk gambar ya. Kita buat di sini perintah yaitu simpan, kemudian untuk update, kemudian hapus nggak perlu kita buat karena langsung perintah hapus kan tinggal mendelete saja dia kan. Kemudian ini simpan gambar ya, atau ya simpan gambar untuk foto tadi ya. Ini kan ganti foto, ini kita untuk simpannya, berarti ini simpan foto. Nah ini sudah bertambah ya, banyak sekali. Selanjutnya kita buat nama filenya. Kalau ini tambah user, ini kita buat misalnya kalau edit, kita di sini edit user, kemudian ini kita buat hapus, ini kita buat nama filenya. Nama filenya ini ya, sebelah sini ini nama filenya, yaitu ganti foto, misalnya ganti foto. Lalu ini kita buat ini simpan ya, simpan user. Kemudian di sini kita buat update. Kemudian kita buat di sini simpan foto. Ya. Ini simpan underscore foto. Ya ini ya. Jadi sudah ada penambahan link, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 ya. 7 link ya, atau 7 file yang harus kita buat. Sekarang kita satu persatu kita buat dulu yang paling sederhana, yaitu hapus ya. Paling sederhana perintahnya itu hapus. Nah, perintah hapus kita buat di sini ya, di dalam folder data user ini ya kan. Kita akan buat di situ filenya. Kita akan buat perintah hapus karena itu perintah yang paling singkat ya untuk menghapus, tapi itu perintah yang berbahaya kalau salah kita menggunakannya. Karena dalam MySQL tidak bisa database di recovery kalau sudah dihapus. Sekarang kita atur dulu di master data ini. Ini kita buat filenya untuk hapus user ya. Jadi kita buat file hapus underscore user titik .php. Ya, ini sesuai dengan di sini tadi nama filenya. Ya, nama filenya itu kalau hapus
mana hapus ini ya, ini data user simpan update, ini hapus ya. Jadi kita samakan ya, print nama file ini dengan yang di sini, jadi sama ya. Kalau tidak sama nanti dia tidak bisa dipanggil. Nah sekarang kita buat perintah ini, hapus user double click ya. Tentu ini kita pakai perintah PHP. Nah perintah PHP kita pakai fungsi get ya. Kita buat sini id string id sama dengan string underscore get. Nah apa yang di get, yaitu id-nya. ID ya. Dari mana id itu nanti datangnya? Dari link itu. Jadi kalau misalnya kita buat begini ya, nah ini ada nih ya, yang ini diambilnya ya ini. Jadi ini ID ini yang kita ambil ya. Dari link ini kita get ya, menggunakan metode get ya, untuk menangkap atau mengambil nilai dari variabel ID yang ada di address ini. Nah, kita buat itu, kita get. Nah, setelah kita get, maka kita buat perintah untuk menghapus, itu string katakan SQL sama dengan perintahnya adalah delete. Delete tbl user where id underscore user, ini sesuai dengan table ya, di fieldnya. Delete table user where id user sama dengan, kita menggunakan kutip tunggal, lalu kita buat di sini panggil id. Jadi dia akan memanggil id yang ini ya. Titik koma. Kemudian kita buat sini query. Nah ini kita buat sama dengan ya, yaitu query db buka kurung string SQL ya, titik koma ya. Kemudian setelah ini perintah dilaksanakan, selanjutnya kan kita buat untuk bisa dia kembali ke data user gitu ya. Maka kita copy lah salah satu ya, dari sini kita ambil aja ya, dari sini supaya lebih memudahkan. Nah ini kita ambil ya, ini kita copy saja dari login validasi, lalu baris terakhir ini kita ambil di sini, kita copy supaya kita letakkan di sini. Jadi kalau misalnya sini kita buat if buka kurung string query, maksudnya jika sukses dijalankan, maka laksanakan perintah seperti ini. Kemana kita harapnya? Kita buat sini harapnya, untuk linknya yaitu ke open sama dengan data user ya. Kita panggil link yang ada di sini ya, ini data user. Jadi kalau ini artinya kan jika ini query ini berhasil, maka dia akan kembali ke data user. Nah sekarang kita coba ya perintah ini apakah sudah bisa dijalankan atau belum gitu ya. Kita coba, kita kembali ke sini dulu. Sebelumnya ini tidak bisa kita hapus ya, karena ini merupakan satu usernya ya, satu user, jadi tidak mungkin bisa kita hapus ya. Sehingga ini kita tambah dulu ya dari PHP admin, karena untuk tambahnya kan belum kita buat ya. Kita tambah dulu dari PHP admin data usernya. Ini kita tambah dulu. Jadi ini kita tambah ya.
Kita insert dulu ya usernya. Katakan sini UID 002 misalnya, nama lengkapnya mungkin kita buat sini Rina, kemudian nama usernya kita buat Rina, kemudian ini passwordnya Rina, kita buat sini pakai MD5 misalnya, passwordnya MD5, contohnya begitu ya. Kemudian labelnya kita buat sini misalnya pelanggan, fotonya kita kosongkan, aktifnya ya. Baik ya, sudah kita simpan. Nah, sudah masuk. Sekarang kita lihat di sini di aplikasinya. Tentu kalau kita refresh akan dia tampil di sana. Ya, ini dia. Jadi ini adalah user yang kedua ini. Kita mau hapus gitu. Kita kan menguji atau mencoba perintah hapus ini, ya kan? Kita hapus. Kita akan hapus data user berdasarkan ID yang dipilih. Karena kita memilih yang ini, maka ID ini yang dihapus. Coba kita lihat. Nah, ini katanya tidak berhasil ya. Ini kan harusnya balik dia ke sini ya, balik ke sini. Kenapa kok belum berhasil ya? Apa yang salah ya? Coba kita lihat. Apa yang salah dengan itu? Apa yang salah sehingga itu tidak bisa jalan? Ada ya pesannya. Oh, ini belum terhapus juga ya. Jadi yang mana ini? Mungkin ya, ini kita belum buat sini ya. Delete from ya. Nah, jadi ada from yang belum kita buat. Kita coba refresh apakah sudah bisa atau belum. Ya, bisa ya. Ya, terhapus. Jadi ada yang kurang tadi perintahnya di sini, yaitu delete from table user where ID user ID ya. Jadi dia akan menghapus record sesuai dengan ID yang kita pilih atau user yang kita pilih di sini. Jadi kalau kita klik ini, maka ini kan otomatis terhapus. Ya kan? Nah, sekarang kita ingin membuat tambah dulu ya. Karena edit tidak bisa kita lakukan sebelum kita membuat form tambah. Jadi kita buat tambah user dulu form. Nah, untuk membuat form itu kita lihat dulu di contoh ya, di format ataupun yang ada di admin LTE ya. Kita lihat di sini, kita lihat form. Kita lihat biasanya di page ada form, ini ada form. Form itu ada yang advance, ada yang general. Coba kita pilih mana yang cocok, yang kita inginkan. Nah, katakan yang mana mau kita inginkan formnya, seperti apa ya form yang kita inginkan. Apakah formnya seperti ini? Ya, ini ada untuk choose gambar misalnya ada. Apakah nanti gambarnya itu belakangan kita buat atau bersamaan, bisa juga. Ya, tapi saya rasa ini lebih cocok ya, karena ini ada menyimpan gambar ya, untuk menyimpan gambar. Nah, untuk menyimpan gambar bisa kita lakukan bersamaan, atau kita bisa buat misalnya terpisah ya. Kita bisa input data user dulu, tapi gambarnya bisa
belakangan. Itu tergantung kita lah ya, mana yang ingin nanti kita buat, seperti apa ya gambarannya. Tapi untuk sementara kita tidak usah dulu masukkan gambarnya ya, gambarnya belakangan aja nanti ya. Bisa kita buat gambar itu belakangan ya, bisa kita ganti lah ya. Sekarang kita ambil ini gitu ya, kita ambil ini quick example, ini kita copy dulu ya untuk men-searching nanti supaya jangan terlalu lama ya. Kita ambil ini, langsung kita buka filenya ya, kita buka file ini untuk mendapatkan coding dari HTML nya. Jadi kita search, kita ambil ini, apakah bisa? Oh, nggak bisa ya, kita ketikkan aja quick example ya. Jadi kita buat di sini quick example. Nah ini dia. Nah kita ambil itu dari sini ya, kita ambil ini ya, kita ambil dari sini ya, sini bukan. Kita ambil dari sini aja ya, dari ini kita ambil dari sini. Dari sini, ini aja kita ambil dari sini ya, dari sini sampai sini ya, ini ya. Kita ambil ini, dari ini kita ambil dari sini, copy dari ini, dari sini sampai ke sini ya, ini kita copy ya. Nah dari bawah ini baris 895 sampai ke atas 856 atau 856 sampai dengan baris 895. Ini kita copy. Tapi sebenarnya kita ambil semua sih sebenarnya. Ini berarti 1 2 3 4 ya, kita ambil semua deh. Karena nanti kan kita ambil, tapi sampai sini aja kita copy ya, ke sini. Ya kita buat di dalam sini ya, kita buat dulu filenya di master ini tadi, yaitu tambah kita ambil misalnya ini deh, kita sebelum ke sana ini aja deh, lebih bagus ya. Ini kita copy saja file ini, kita rubah nama filenya yaitu tambah underscore user ya. Jadi kita copy aja filenya, ini kita rubah namanya jadi tambah underscore user. Kemudian coding yang tadi tetap kita kalau begitu, karena kita copy berarti nggak semua kita ambil, berarti dari sini aja kita ambil ya, dari sini ya, div ini dari sini card primary sampai sini ya, kita copy, lalu kita letakkan di dalam tambah user ini, tambah user. Lalu ini kita hapus ya, mulai dari tadi ya, tunggu dulu ya, ini apakah, oh ya dari sini ya, oke, baik, kita masukkan ke sini. Ini kita hapus ya, kita hapus sampai di sini ya, sini ya, kita hapus. Ini kan kolomnya 12, sementara di sini dia kolomnya 6, pakai call md 6 ya, silakan. Ini kita buat boleh juga 6 call, kita buat sini md garis 6 ya. Jadi boleh kita ikutkan itu atau buat sendiri juga boleh. Kita pastekan di sini.
Ya, sudah ya. Jadi ini call MD6 ini seperti ini kita udah kopikan ya. Nah, sekarang kita coba ya, apakah sudah bisa dipakai atau belum. Kita kembali ke sini. Ya, sudah bisa ya. Kan? Sudah bisa kita pakai. Jadi dia kalau 6 ini 6 ya. Kalau mau dipanjangin ke sini jadi 12 ya. Kalau mau penuh ke sini 12. Sekarang kita modifikasi lah ya, kita ubah ini sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi ini bisa kita rubah sesuai dengan data user ya. Jadi kalau kita buat di sini, kita rubah judulnya. Ini kita rubah judulnya ini adalah tambah data user. Kemudian kita buat di sini yang pertama adalah nama user ya. Jadi sesuai dengan PHP admin. Di dalam ini kan ID-nya nanti kita buat otomatis ya. Kita buat otomatis. Ada perintah nanti membuat perintah otomatis ya. Nah, sekarang ini kita buat dulu nama lengkapnya. Jadi kita nama lengkapnya dulu kita buat nama lengkap. Kemudian ini labelnya juga kita rubah sesuai dengan label yang di sampingnya, yaitu nama lengkap ya. Kemudian tipenya apa? Kita nggak pakai tipe email, tapi kita buat teks. Lalu kita buat sini name, nama objeknya. Yaitu kita buat misalnya di sini adalah X nama lengkap. Ini ya, X nama lengkap. Kemudian ID-nya juga sama, X nama lengkap. Nah, placeholder atau keterangan dari kotak itu ada tulisan ya, dalam bentuk huruf watermark ya, watermark. Jadi kita buat sini placeholdernya sama ya, nama lengkap. Kemudian username dan password ya. Jadi kita buat di sini. Kita copy aja ini ya, kita copy. Ini bisa dari sini kita copy satu blok ini, kita copy ke bawah. Kita buat di sini username ya. Kita buat sini username. Kemudian di sini kita buat di sini X user tapi kita buat name ya. Kemudian ini X user name, huruf besar kecil juga mempengaruhi ya, jadi kita usahakan rapi ya. Kemudian sini kita buat sini placeholdernya username. Nah, untuk password kita buat sini adalah password. Lalu tipenya password supaya jangan kelihatan ketika diketik. Name-nya juga name, kita buat di sini X password. ID-nya juga adalah X password. Passwordnya password sama. Nah, setelah password apalagi? Yaitu level ya. Level ini tentu menggunakan select-nya. Karena ada pilihan ya kan. Oke, kita kopikan saja dulu di sini. Kita copy aja di sini. Kita buat sini level access ya. Level access. Kita buat sini level access. Kalau kita buat di sini ya select ya, perintah select. Nah, yaitu select. Nah, kita pakai select untuk membuat pilihan-pilihan yang ada di pilihannya nanti levelnya kita buat misalnya seperti ini ya, option
option. Sini kita buat dulu name-nya. Nama name-nya adalah X label. Option, kemudian value misalnya sini admin, kemudian kita buat sini admin, nah ini kita bisa tambah ya ke bawah. Bisa juga kita buat sini pelanggan misalnya, kemudian di sini mungkin kita buat misalnya kasir ya, sesuai dengan kebutuhan kita ya, kasirnya apa. Kedua ini mungkin yang ketiga pelanggan, misalnya kita anggap 3 aja dulu ya, 3. Maka sini kita buat kasir, sini pelanggan ya, seperti itu. Jadi kita buat seperti ini ya untuk ya, jadi seperti ini. Coba kita refresh ya, apakah sudah bisa atau belum. Ya, ini sudah ya, ada pilihannya. Jadi kita ada pilihan kasir dan pelanggan, sudah ada pilihan aksesnya ya. Ini sudah ada username-nya. Nah, sekarang selanjutnya sudah level, sudah ada foto. Nah, tadi foto bisa kita buat di sini, bisa juga belakangan. Itu tergantung kita sendiri ya, mana lebih kita sukai ya. Sekarang kita lanjut dulu, kita anggap saja fotonya belakangan aja kita buat ya. Fotonya belakangan saja kita buat. Kita hapus dulu ini yang berkaitan dengan foto tadi. Ini kita hapus dulu ya, fotonya belakangan aja kita buat. Kemudian ini nggak perlu, kita buang saja. Kemudian yang berikutnya adalah foto tadi kita skip dulu, lalu kita aktif ya, aktif atau tidak aktif ini kita copy dari sini aja ya. Kita copy ini dari select ini, kita copy untuk membuat pilihan aktif atau tidak aktif ya. Nah, ini kita buat sini status ya. Ini status. Nah, pilihannya kita buat sini adalah apa, kita buat di sini pakai Y atau T ya. Kita lihat dulu. Oh, ini Y dan T ya. Jadi kita buat di sini ya. Value-nya adalah Y, value-nya T ya. Jadi cuma 2. Katakan T atau Y, boleh menggunakan T, boleh menggunakan Y ya. Nah, ini kita buat misalnya sini aktif, di sini tidak aktif. Dan ini name-nya kita buat adalah status, X status. Ya, seperti ini ya. Jadi sudah kita atur. Lalu ini kita rubah menjadi katakan simpan. Simpan di sini. Nanti actionnya belum kita buat ya. Jadi method dan action belum kita buat, nanti kita tambahkan ya untuk action.
Sekarang kita lihat dulu tampilan ini tadi sudah berubah atau belum. Jadi kita refresh dulu. Ya, ini sudah berubah ya tampilannya. Jadi sudah ada pilihan level akses, kemudian ini juga sudah berubah ya semua. Nah, sekarang kita akan membuat actionnya atau aksinya ya di coding ya. Jadi di coding ini kita buat, ini ada form, kita tambahkan sini adalah action. Kemudian kita buat sini method. Nah, metodenya itu kan adalah post, jangan get. Ya, metodenya post. Untuk menyimpan ya supaya lebih aman ya, atau lebih tersembunyi. Kalau get itu kan nampak kelihatan apa yang akan di get ya. Tapi kalau post tidak kelihatan apa yang akan ditangkap dari variabel dan disimpan ke dalam tabel. Nah, actionnya apa? Nah, actionnya ini kan bisa tadi dia pakai link tadi ya. Ini kan open. Kemudian kita buat nama linknya tadi. Nama linknya kalau kita lihat di page control yaitu simpan user. Nah, jadi kita buat linknya sini adalah simpan user. Nah, gitu ya. Karena di sini tidak ada foto, maka multipart-nya kita nggak pakai ya. Tapi kalau ada foto kita pakai multipart. Nah, coba kita refresh dulu. Ya, ini kan ada nih. Berubah ya. Nah, dia bilang apa di sini? Masih error karena belum ada print nama file simpan underscore user ini. Ya, jadi jadi ini kita pakai simpan ya. Kalau kita klik ini kan ini berubah nih, tuh. Ya, tapi belum bisa dilakukan karena perintah simpannya belum kita buat. Nah, sekarang kita coba dulu ya untuk membuat perintah simpan tadi. Kita coba kita buat di sini kita buat file di sini sesuai dengan page control. Ini simpan user, kita buat simpan underscore user, kita buat perintahnya. Kita copy aja dari hapus user ya, kita copy supaya lebih cepat gitu ya. Kita rubah nama filenya yaitu simpan user. Nah, ini ya. Kemudian kita rubah codingnya. Ini bukan delete tapi simpan nanti ya. Sebelum ke sini, maka kita harus mengapa namanya? Membuat coding untuk kode atau ID dari user ini. Kita lihat di sini di dalam database ini kan ada ID user. Nah, ID ini kan bukan otomatis ya, kita bukan auto increment ya. Jadi kita harus memanggil coding untuk membuat kodenya. Nah, coding untuk membuat kode itu adanya di library ya. Coba kita lihat di library. Di library itu ada buat kode. Nah, ini belum kita tambahkan ya. Di sini kan belum kita tambahkan ini membuat kode ya. Membuat kodenya belum kita buat ya kan, belum kita buat menambah kode. Ya, jadi kita akan tambahkan itu membuat codingnya ya. Kita akan tambahkan buat function di sini ya, function buat kode gitu ya. Function membuat kode ya. Jadi kita akan buat kode ini sebentar lagi. Kita akan membuat coding untuk membuat kode. Jadi ini function buat kode, maka kita buat parametersnya
yaitu kita buat sini nama tabelnya string table, kemudian string misalnya inisial ya, atau ini variabelnya boleh inisial, boleh yang lainnya. Nanti dia untuk apa namanya, untuk kan di ID user itu kita buat UID ya. Jadi inisial itu untuk itu ya, untuk prefix di depannya itu UID ya. Ini adalah nama tabel yang akan dibaca, sehingga nanti dia akan mengambil dari primary key ya. Kemudian setelah kita buat ini, kita buat perintah, misalnya katakan di sini string untuk membaca query ya, membaca query-nya. Kita buat di sini misalnya katakan perintah dari SQL itu sendiri ya. Perintah kita buat variabel misalnya SQL deh, atau yang lain ya saya kira ya. Kita buat aja SQL sama dengan query db, buka kurung, lalu kita buat sini perintah select bintang from, tentu nama tabelnya itu, nama tabelnya itu diambil dari sini ya, string table ya. Nah, kita ambil dari situ, yaitu string table. Kemudian kita harus batasi, yaitu limit 1, limitnya 1 titik koma. Kemudian kita membuat perintah untuk membaca ya, membaca menggunakan page field ya, yaitu page field direct. Kita buat di sini misalnya kita buat ini KLM atau kolom lah, boleh ya, kolom ya. Kolom sama dengan yaitu MySQL MySQLi underscore page field direct ya. Page field direct. Nah, jadi file field direct, buka kurung string SQL, kemudian kita buat di sini 0. Kemudian kita buat string kolom 1 sama dengan, yaitu string kolom ini kita buat sini katakan nama. Kemudian kita buat di sini string untuk menghitung panjangnya, yaitu katakan sini kolom length. Kolom length sama dengan length kolom length sama dengan kita panggil ini ya, string kolom ini garis tanda panah, yaitu length. Kemudian kita buat untuk string SQL1 sama dengan query db, buka kurung, select bintang from, bukan bintang from ya, kita max ya, max nilai maksimal atau nilai tertinggi dari
dari kolom 1 ya, dari kolom 1, dari kolom ini dari nama ini ya, kita ambil itu, kita ambil menggunakan ini yaitu string kolom 1, string kolom 1, kemudian from dari nama tabel yang dipilih yaitu ini, kemudian string tabel koma. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita buat sini string row sama dengan string row, string row string row ya, ini string row sama dengan array db. Nah, array db ini sekali lagi bukan perintah SQL yang di bukan perintah SQL ya, tapi atau bukan perintah PHP, tapi ini fungsi ya yang dipanggil dari conditionnya. Nanti dia bukan perintah PHP, tapi pemanggilan fungsi. Kemudian kita buat di sini, kita panggil yaitu string SQL1. Seperti itu. If buka kurung empty buka kurung string row, ini index 0. Kalau misalnya dia kosong, apa yang kan jika kosong maka kita buat sini adalah angka sama dengan 0 ya, gitu ya. Kemudian else, ini kita buat else string angka sama dengan sub str substring, kemudian ini string row ini indeks yang ke 0, indeks 0. Kemudian kita buat sini strlen buka kurung, kita panggil inisialnya tadi, inisial. Kemudian di bawahnya kita buat perintah sini adalah string angka sama dengan string angka ditambah 1. Kemudian string angka sama dengan str string val, itu string angka. Kemudian kita pas ini string tmp sama dengan tip ganda. Kemudian kita buat sini for buka kurung string i sama dengan 1, string i lebih kecil dari kolom length, string kolom length dikurang str len string inisial.
kemudian dikurang str len string angka, kemudian string i plus plus. Sini ini lebih kecil, ini lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan, maka di sini iya string i plus plus ya. Kemudian kita buat di sini string tmp sama dengan string tmp titik kita buat sini 0. Kemudian sini kita buat return inisial titik string tmp titik string angka. Nah seperti itu kita buat perintah buat kodenya ya. Jadi ini untuk membuat kode ya. Sekarang kita cobakan di di aplikasi tadi ya. Cobakan, ini kita simpan fungsi ini. Kita coba panggil di sini ya. Kita coba panggil. Kita buat sini misalnya x ID user misalnya ya, seperti ini. Itu buat kode, buka kurung, nama tabelnya yang kita inginkan adalah tbl user, kemudian inisialnya ya untuk depannya yaitu UID, seperti ini kan. Jadi ini inisialnya tadi, seperti ini tadi inisialnya ini, dan nama tabelnya ini. Maka nanti akan dibaca seluruh fungsi ini. Sekarang kita mau tempatkan di mana? Nah, kita buat dulu lah di sini. Nanti kita akan sembunyikan ya. Kita buat dulu di sini. Apakah sudah dibaca atau belum? Nanti kita buat di sini. Name-nya misalnya xid user. Sini adalah xid user. Ini placeholder nggak perlu, kan nanti kita akan hilangkannya, dia tidak tampil ya. Sementara ini tampil dulu gitu ya. Jadi kalau sudah jalan perintahnya baru kita hide. Nah sekarang coba kita refresh ya. Apakah perintah? Nah ini ada masalah katanya. Ini baris 16 ya, di library. Coba kita lihat baris 16 di library. Itu. Nah ini yang jadi masalah katanya. Kenapa itu jadi masalah? Bukan nama ya, tapi name ya. Nah name dari ini name ya, bukan nama tapi name ya. Name dari field dan panjang dari fieldnya ya. Jadi nama field dan ini adalah panjang fieldnya. Nah panjang field ini kan didapat dari
ini ya, dari struktur di sini berapa. Kalau misalnya kita lihat di sini 6, maka dia akan sesuaikan panjang itu ya. Jadi tergantung dari sini panjang dari karakternya ya. Itu yang dimaksudkan name dan length ini ya. Ini adalah indeksnya, indeks 0. Jadi dia akan membaca field yang indeks yang 0. Itu biasa yang ada di field yang pertama di tabel, dan itu pada umumnya kan pasti ada primary key. Sekarang kita lihat di sini apakah sudah berjalan atau belum ya. Kita lihat untuk perintah tambah ini tadi. Wah, ini masih kosong ya. Kenapa masih kosong? Karena belum kita buat perintah PHP-nya ya. Jadi kita buat perintah PHP-nya di form ini, kita buat sini value ya. Kita buat ini value sama dengan perintah PHP-nya adalah seperti ini ya, yaitu kita panggil yang di atas ya. Ini kita panggil ya. Jadi kita panggil itu string id user ya. Kita panggil perintah itu agar bisa dia menampilkan kodenya. Nah, ini belum bisa ya, belum. Kita lihat dulu ya kodenya apakah sudah benar perintahnya atau belum. Oh, ini belum ya. Jadi perintah ininya belum dibaca karena kita perlu refresh sekali lagi ya. Ya, sudah muncul nih, kan ini kan UID 002. Jadi dia akan berurut ya sesuai dengan di sini tadi, karena awalnya adalah 001, sekarang jadi 002. Berarti sudah benar ya perintahnya, sudah bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita mau menghilangkan ini ya supaya jangan kelihatan. Jadi kita hidden dia. Di mana? Letakkan di sini di type ini, kita buat sini hidden. Agar dia tersembunyi ya. Tapi dia bukan hilang. Hanya saja disembunyikan gitu ya. Hidden. Nah, ini belum karena membutuhkan waktu ya. Sekarang kita setelah kita buat ini tadi, perintah ini kita kembali ke perintah simpan. Ini tadi simpan. Nah, ini kita akan buat di sini ya. Untuk pemanggilan semua nilai variabel. Yang pertama kita panggil ID usernya x, katakan di sini ID user sama dengan kita buat sini adalah string pos ya, pos. Nah, kita panggil masing-masing nama objeknya. So, nama dari masing-masing di sini tadi ya, ini nama ini kita panggil nih. Ini kita panggil, letakkan di sini satu persatu ya, kalau bisa berurut sih. Kemudian nama lengkap kita buat sini nm lengkap misalnya variabelnya ya, kita panggil lah ini ya. Ini kita panggil gitu, kemudian kita masukkan ini x nama lengkap, kita letakkan di sini. Nah, ini bisa kita copy lah ya beberapa ke bawah sesuai dengan banyaknya field. Kemudian apa nih? Username. Nah, kita copy nih username-nya. Kita buat di sini. Kemudian apa lagi? Password ya. Passwordnya kita buat di sini. Kemudian passwordnya ini kan kita buat dalam bentuk apa namanya, MD5 ya. Jadi kita buat sini MD5 misalnya untuk di encrypt ya, di encrypt. Kemudian lalu level akses ya. Nah, ini level X level. Jadi kita buat sini X level. Yang kurang lagi di sini kita buat kemudian
X status. Ya, di sini ada X status. Dan ini kita rubah masing-masing variabel. Ini kita buat sini username, kemudian password, kemudian label, kemudian status. Ya. Ingat, ini semua nama variabel ini besar kecil juga menjadi berpengaruh ya. Jadi supaya membedakan yang ada di sini sebenarnya. Ya, kita bisa buat berbeda, bisa juga boleh sama ya. Sekarang setelah kita buat ini, kita akan buat perintah, yaitu insert kan. Insert. Ya, insert into tbl user. Kemudian kita bisa ketikkan ya semua urutan fieldnya ya di dalam dari database ya. Dari urutan field ini kita bisa ketikkan seperti itu urutannya. Dan kalau ini berurut ya, kalau bisa berurut ya, jangan tidak berurut karena agak sulit juga kalau tidak berurut nanti menghafalnya ya. Jadi kita buat sini fieldnya id user, nm underscore lengkap, kemudian nm underscore user, kemudian nm passwd ya, kemudian label. Nah, untuk foto kita lompatkan ya, karena belum kita buat fotonya, jadi kita lompati saja. nm underscore active. Ya, itu tadi ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian kita buat sini values. Kita panggil masing-masing variabel urutannya itu ya, string id user. Kita buat dulu sini kutip tunggal ya, string id user, kemudian koma, string nm lengkap, kemudian string user name, kemudian string password, kemudian label, kemudian status. Ya, seperti ini. Ini perintah query-nya. Dan jika berhasil, maka di sini balik dia ke data user. Kita akan menampilkan data user. Nah, ini kira-kira perintahnya yang bisa kita buat. Sekarang kita uji coba ya, apakah ini berjalan atau tidak ya. Jadi ini kita perhatikan dengan baik urutan ini tadi sesuai dengan tabel urutannya dan juga nama fieldnya, dan ini adalah nama variabel yang ada di sini. Variabel ini akan mengambil nilai dari variabel yang ada di form. Ini harus sama dengan di sini ya. Di sini ya, nama-nama yang di sini ya, nama-namanya di name ya. Name-nya ini yang akan diambilnya ya, name. Ya, jadi name ini akan sama di sini ya. Di sini harus sama karena metodenya push kan gitu ya, metodenya push. Sekarang kita coba ya, kita katakan uji coba apakah sudah jalan perintah ini ya. Kita buat ini add user ya, kita buat di sini misalnya nama lengkapnya, katakan nama lengkapnya Susi Susanti misalnya, username-nya Susi,
passwordnya katakan 123456788 misalnya gitu. Nah, dia replaksesnya apa? Katakan dia pelanggan. Kemudian usernya aktif atau tidak aktif, ya kita katakan aktif, lalu kita simpan. Ya, nah tapi user ID-nya nggak muncul nih. Apa yang salah nih ya? Kalau kita nggak munculkan ya, nggak muncul ya, nggak tampil ya. Yang lainnya masuk ya. Apa yang salah dengan ini ya? Coba kita lihat di tabelnya. Ini kan ID underscore user, dengan ID underscore user. Kenapa dia tidak masuk ya? Dan ya nggak masuk ya, kosong. Yang lainnya masuk ya. Coba kita lihat apa masalahnya ya. Ini namanya benar nggak ya, XID user? Di sini kita lihat. Oh, ini ada XID user. Kita coba rubah ya. Ini perintah ini. Kita ganti ya menjadi huruf kecil aja, ID user, tahu I-nya hurufnya huruf besar aja. Jadi masalah juga ya. Ini kita hapus dulu ya. Ya, sekarang kita tambah ya, kembali. Kita buat sini kembali nama usernya, katakan Susi, passwordnya 123456788. Ini pelanggan, aksesnya aktif. Ya, tetap tidak juga ya. Apa demikian ya? Coba kita lihat dulu apa persoalannya, apa jadi masalahnya di sini ya, sehingga dia tidak bisa ini. Coba kita tampilkan dulu ini ya supaya kelihatan apakah memang ada masalah ya di sini, sehingga tidak tertangkap ya. Belum update ya perintahnya. Jadi kita lihat di sini XID user, di sini XID user, ini ID user. Oh ya, ini ID usernya DI-nya besar. Ini adalah seharusnya tadi bisa ya, ini kan harusnya ID user. Mungkin variabelnya ya tadi ya kan. Ya, coba kita samakan dulu dengan ini ya. Bisa ya. Kita lihat di sini XID user. Sini sudah sama XID user, ini ID user, ini ID user. Ya. Kita coba ya. Kita coba dulu. Oke, ini masuk ya. Sekarang kita buat namanya Susi 123456788. Ini tadi pelanggan misalnya, ini seharusnya aktif, kita simpan. Ya, baru bisa masuk ya. Jadi tadi masalah variabel ya. Saya rasa variabel yang di sini tidak sama dengan ini ya. Jadi saya buat sini I-nya kecil. Sekarang kita samakan dengan ini. Bisa ya. Jadi kadang-kadang bisa silap ya, namanya juga manusia ya, ada kesilapan sedikit ya. Jadi tetap kita memperhatikan, kadang-kadang ada kesalahan ketik ya, huruf berbeda saja PHP nggak mau menerima ya, sehingga dia menjadi kosong. Nah, sekarang udah bisa input ya, bisa kita input.
Kemudian setelah kita buat perintah input, nah sekarang kita ingin edit. Edit. Nah, perintah edit itu kan dia tarik dulu atau panggil dulu datanya, baru kita rubah isinya, lalu dia bisa kita simpan atau kita update. Berarti dia 3 kali kerja ya. Makanya itu agak ribet urusan masalah edit ini, apalagi kalau datanya banyak ya. Jadi oleh karena itu usahakan data itu memang benar diinput, sehingga sebenarnya fungsi edit ini lebih meribetkan kita ya di dalam proses pembuatan programnya. Karena 3 kali kerja. Yang pertama dia akan mengambil data, lalu dia akan tampilkan. Kemudian kita akan rubah mana yang mungkin dirubah, lalu kita simpannya. Nah ini kita lihat di sini ya untuk mengedit. Sebelum kita melakukan edit, tentu kita buat dulu file untuk menampilkan editnya itu tadi ya, menampilkan datanya dulu ya. Nah kita buat dulu untuk menampilkan data. Jadi di sini kita copy aja, tambah user ini ya, formnya, supaya jangan kita banyak sekali mengetik. Nah, jadi ini kita copy saja, lalu kita rubah nama filenya yaitu edit user. Nah di edit user perbedaannya di mana? Kalau di sini tadi pakai buat, sekarang nggak boleh pakai buat. Jadi kita ini hapus ya, karena kita mau mengambil nilai ya dari ini, kita panggil get ya. Jadi fungsi get ya, ini kita panggil nih ID. Nah kemudian kita select di sini, select label user where ya, where ID underscore user sama dengan yaitu ini ID-nya, string ID ya. Ordernya berdasarkan nama lengkap ya. Kemudian ini perintahnya, lalu tambah satu perintah lagi di sini adalah array ya. Jadi untuk menampilkan hasil itu katakan sini rect ya. Rect sama dengan yaitu array db buka kurung string qr, itu membaca arraynya. Nah kemudian kita bisa juga tempatkan di sini ya, kita buat tempatkan datanya, tinggal kita buat lagi variabel begitu boleh, atau langsung juga boleh ya, langsung ke sini ya, kita jadi rubah ini, langsung kita buat ini edit ya, judulnya adalah edit data user. Kemudian sini juga edit data user kan. Bisa juga kita kumpulkan di sini buat variabel, atau langsung ke sini juga boleh ya, kita buat di sini, katakan kita buat value ya, kita buat sini value sama dengan perintah PHP seperti ini. Mempersingkatnya pakai sama dengan ya untuk perintah PHP. Lalu kita panggil ini rect ini ya. Boleh kita panggil langsung ke sini, itu string rect. Lalu kita buat sini nama fieldnya yaitu ID underscore user. Bukan ID ya, sorry, ini nama lengkap ya, jadi nm underscore lengkap. Nah ID usernya di sini nih. Nah value yang di sini kita rubah yaitu menjadi rect tadi ya, bukan ini lagi. Nah, bukan string ID user tetapi rect ya, string rect. Kemudian ini kita panggil sini ID underscore user ya, gitu ya. Nah sekarang kita coba dulu ya apakah ini berhasil atau tidak begitu. Kemudian di sini actionnya kita rubah juga nih, actionnya yaitu edit user ya. Edit user ya. Metodenya tetap post ya. Sekarang kita lihat di sini ya, kita edit dulu ya, bisa nggak ya.
Ya, ditangkap ya. Jadi ini ditangkap, jadi ini nilai ini ditangkapnya ke sini ya. Ya, kemudian kita buat lagi di sini ya. Kita buat di sini, kita copy username-nya di sini ya, di sini. Nah, ini sini adalah apa nama fieldnya ya, nm user saya rasa, nm_user kan begitu ya. Coba kita pastikan dulu di fieldnya ya, nm_user. Nah, sekarang untuk password itu tidak perlu kita tampilkan, nanti ada menu sendiri yang kita buat khusus untuk ganti password ya. Nanti ini kita hilangkan saja, passwordnya nggak perlu dari situ. Nah, sekarang sebelum kesini mana ya, kita buat di sini ya. Kita nanti di sini masalah nih kayaknya ya. Sebaiknya kita jangan langsung ya ke sini ya pakai reknya. Kita buat aja di bawah ya. Lebih karena nanti untuk membandingkan ya, untuk if. Jadi kita buat saja seperti ini. Kita buat di sini lagi. Kita bisa copy lah variabel dari sini kayak sepertinya ya. Kita ambil aja ini ya, kita copy ini. Ya, ini kita copy, letakkan di sini bawah ini. Untuk ini ya, kita ganti ini jadi reg ya. Supaya memudahkan sih sebenarnya. Reg, kita buat sini id_user ya. Kita rubah semua dulu ya dari sini reg. Regnya kita rubah ya. Di sini adalah nm lengkap. Kemudian di sini adalah nm_user. Passwordnya tidak usah kita buat. Lalu di sini adalah reg, di sini level, kemudian sini reg. Terus ini adalah kita buat namanya nm aktif ya. Di sini nm_aktif. Ya, kira-kira gini. Maka ini untuk jadi record yang di sini berada di variabel ini gitu ya. Nah, sekarang kita ini rubah ya, kita buat ini rubah ini. Ini jangan reg lagi, tapi menjadi sesuai dengan di sini, yaitu nm lengkap ya. Jadi nm lengkap. Nah, di sini bukan reg juga, tapi menjadi id user ya. id user. Kemudian di sini juga ini kita rubah, bukan reg lagi, tetapi apa nih? Kita lihat di atas username ya. Jadi username. Nah, untuk ini kita pakai if ya. Untuk membuat ini kita if di sini kita buat perintah PHP. If sini if buka kurung string reg string reg level sama dengan
sorry bukan string rect, tapi apa namanya, kita buat di sini if string level ya. Jadi string level sama dengan admin ya. Nggak pakai bolok, string level sama dengan admin, maka string plh 1 sama dengan selected, kemudian plh2 string plh2 sama dengan kosong, dan string plh3 sama dengan kosong, gitu ya. Else ya. Ini ada else, kita buat di sini, kita tinggal copy aja. Bukan, else if ya. Jadi else if ini kita copy aja. Else if kita buat di sini, else if ini bukan admin tapi kasir misalnya, maka ini kita copy, maka ini kita pindahkan sini ya. Ini salah tempatnya di sini ya. Nah, ini kita buat di sini di plh2. Jadi ya itu, ini kasir ya, kasir. Kemudian ini else if lah berlangganan, maka selectednya berada di plh3. Itu ya. Jadi selanjutnya, karena sudah kita buat seperti ini, jadi maksudnya begini ya, kalau misalnya isinya levelnya admin, maka variabel plh1 selected, kalau misalnya kasir, plh2 selected, yang lainnya tidak. Kalau levelnya pelanggan, maka plh3 yang selected ya. Jadi ini karena ada 3 pilihan, maka kita buat 3 gitu variabelnya ya. plh ini ya, plh di sini, plh ini, plh ya. Kemudian kita akan menempatkannya di sini ya. Untuk menempatkan ini, kita buat di sini adalah kita buat sini adalah selected sama dengan itu, misalnya ini string plh 1. Nah, gitu ya. Jadi kita buat seperti ini ya. Lalu kita buat juga di sini untuk plh2 ini kita buat di sini adalah plh3 gitu ya. Jadi seperti itu dia kita buat. Jadi itu tergantung pilihannya nanti kemana ya untuk masalah ini. Nah, kita cobakan dulu ya, apakah sudah jalan atau belum ya. Nanti akan berlaku juga untuk ini ya, untuk aktif. Ini sudah ya, kita lihat ini perintah codingnya. Saya rasa sudah. Ini coba kita refresh ya. Kita lihat di sini apakah sudah berjalan atau belum.
ada yang error nih. Apa yang salah? Coba kita lihat. Kalau berhenti begitu, ada yang salah. Ya, kita lihat di sini. Oh, ini ada kekurangan kurung di baris 62 ya. Baris 62 kita lihat di sini. Katanya baris 62 kurung kurawalnya. Oh, ini sepertinya ya, ada yang kelebihan atau kekurangan ya, kelebihan ya saya rasanya. Coba kita lihat di sini. Ini else atau ada yang kurang nih, else. Oh ya, ini ada di sini. Ini kan else if. Ini ada else if. Ini ke sini. Ini apa nih? Titik komanya lupa ya. Titik komanya ini harus dibuat ya. Karena tadi perintahnya apa di sini dia bilang. Ini juga ada kurung kurawalnya yang salah ya. Jadi coba kita lihat di sini. Perhatikan ini sudah ya, titik koma, titik koma, titik koma. Ya, terkadang memang memerlukan kejelian mata melihatnya ya, untuk coding-coding yang seperti ini. Salah sedikit saja dia tidak mau tampil ya. Ya, jalan ya. Jadi sudah tampil ya, pelanggan ya kan. Oke, kemudian yang ini status ini ya. Juga kita buat codingnya seperti ini juga ya, kita buat di bawah di sini ya. Kita buat juga di sini karena pilihannya 2, kita bisa tinggal copy ya, 2 ini kita bisa buat copy 2. Di sini kita kopikan. Kita ganti ya, sorry ya, perintah PHP-nya ya. Jadi harus kita buat perintah PHP. Nah, di sini bukan level tapi status ya. Jadi kita buat di sini adalah status. Status Y, maka PHLA selected. Ini yang ketiga kita hapus karena pilihannya cuma ada 2, maka pilihan yang ketiga kita nggak pakai ya. Ya. Di sini kita buat T. Jadi ini kita bisa copy juga ini ya, kita copy. Kita letakkan di sini ya. Jadi ini lalu di sini ya. Jadi kita tinggal variabelnya kita rubah dari 2. Nah, begini. Jadi sudah ini ya. Jadi statusnya ini T, kalau ini Y. Kemudian ini kalau pilihannya cuma 2, maka ini akan cuma 2 juga ya. Jadi seperti ini. Ya, untuk itu kita coba. Sudah berjalan atau belum gitu ya kan. Nah, sekarang kita refresh. Ini tidak aktif. Nah, kenapa ya tidak aktif ya? Coba apa yang salah tuh. Kok tidak aktif ya? Kita lihat dulu di database, tidak aktif belum? Oh iya kok ya. Coba kita lihat ini. Oh iya, coba kita lihat dulu kenapa jadi seperti ini ya. Oh iya, ini kita belum ganti ya. Kita belum ganti ya. Nah, ini status ini belum kita ganti ya. Jadi else if ini sudah ya. Sudah status ya, ini T, ini G ya, saya rasa sudah ya. Coba kita cobakan. Kok belum ya? Belum berubah ya. Mana nih yang salah kira-kira, atau yang kurang? Coba kita lihat ke atas dulu. Ini NM aktif, sudah benar. Database-nya ini NM underscore aktif, sudah benar juga. Jadi saya kira ini sudah benar ya, saya rasa ya. Cuma mungkin ini perlu kita refresh
belum ya. Coba kita lihat dulu ya, kenapa dia oh masih belum, apa yang salah ya. Ini else if bisa begitu ya. Kita lihat lagi ya, ini tadi ada kesalahan yang saya buat ya. Jadi ini kita hapus beberapa kesalahan itu. Ini ya, ini selectednya aktif semua ya, jadi kita hapus ini ya. Jadi ini kita hapus saja selected ini ya. Jadi ini kita hapus, ada kesalahan ya, masa dia aktif semua ya selectednya. Jadi ini kita hilangkan. Di sini ada kesalahan tentang pengetikan perintah ya, jadi ini juga salah ya. Coba ini kita hapus saja dulu. Jadi ini kesalahannya di sini ya, karena salah pengetikan perintah ya, menempatkannya salah gitu ya. Jadi sehingga ini menjadi hasilnya kurang baik ya. Nah ini tadi sudah kita atur seperti ini ya, supaya sedikit rapi gitu. Ini kita buat tadi seperti ini ya. Jadi kita rapikan saja supaya lebih rapi gitu ya. Ini S-nya di bawah, lalu ini kita rapikan seperti ini ya, supaya lebih ya, ini ya, rapikan. Sekarang kita coba ya, tadi karena ada selected tadi ya, sementara ini kan bacanya sudah selected ya, jadi double ya perintahnya. Kita lihat di sini ya, coba kita refresh, mungkin sudah bisa bekerja sepertinya. Ya, sudah bisa ya. Jadi ini sudah benar. Jadi kesalahannya tadi adalah di sini ya, karena ada perintah selected, setiap ini seharusnya tidak ada. Tentu selected itu kan diambil dari variabel ini untuk ke sini. Ya, saya kira itu ya menjadi revisi atau perbaikan ya. Terkadang yang kita salah ketik ya, atau lupa begitu. Sehingga ini bisa menjadi pembelajaran bahwa mengetikkan coding terkadang ada yang kita salah ketik atau lupa kita bahwa perintah tersebut sudah double atau sudah ada tapi kita buat kembali. Saya kira itu saja ya perbaikannya. Jadi demikianlah kiranya video ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.